Kamu pernah dengar nggak ada satu atau lebih mitos mengenai makanan bayi? Misalkan, jangan memberikan telur untuk bayi, atau sah-sah saja bila bayi minum jus buah, dan lain sebagainya. Meski kebutuhan gizi bayi setiap harinya harus tercukupi dengan baik, kamu juga perlu tahu kebenaran dari berbagai mitos makanan bayi. Apa saja mitos makanan bayi yang kerap beredar di masyarakat? Sejak bayi mulai belajar makan makanan pendamping ASI atau MPASI, orang tua perlu sangat memperhatikan proses pengolahan dan pemberian makanan bayi. Mendengar kepentingan politik pada saat kampanye. Kaget tau kasihan. Omelin lagi. Kamu perlu menerapkan jadwal MPASI secara teratur, merancang menu MPASI bayi, hingga memperhatikan makanan dan minuman apa yang boleh dan tidak boleh diberikan. Selain untuk mendukung tumbuh kembangnya, asupan makanan yang tepat juga mencegah bayi susah makan, agar tidak membuat bayi mengalami masalah gizi. Nah, berikut ini berbagai mitos makanan bayi yang perlu dicari tahu kebenarannya. Mitos 1. Makan malam bisa bikin bayi cacingan. Setiap bayi pada dasarnya memiliki tingkatan rasa lapar yang berbeda-beda. Salah satu faktor yang turut menentukan yakni kebiasaannya diberi ASI atau susu formula bayi. Umumnya, bayi yang menyusu ASI cenderung lebih cepat lapar dibandingkan bayi yang diberikan susu formula atau sufor. Ini karena ASI lebih mudah dicerna oleh tubuh bayi. Jadi, ketika bayi yang menyusu ASI kembali lapar di malam hari, bukan berarti dia mengalami cacingan. Sejatinya, infeksi cacingan dan aktivitas makan malam bayi tidak saling berkaitan. Cacingan merupakan penyakit akibat cacing parasit yang berkembang biak di dalam sistem pencernaan manusia. Cacingan merupakan salah satu jenis penyakit yang umum terjadi, baik di usia muda maupun usia tua. Meski begitu, cacingan memang lebih sering terjadi pada anak-anak. Namun, makanan yang kotor karena sudah terkontaminasi telur cacing atau proses memasak yang kurang baik, berisiko membuat telur cacing tidak mati sepenuhnya. Kondisi tersebut yang bisa menyebabkan bayi mengalami cacingan. Begitu pula, anak bisa cacingan jika kamu atau pengasuh tidak langsung cuci tangan setelah dari toilet, membersihkan pantat bayi, atau berkebun. Penting juga untuk membiasakan diri untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum masak makan malam. Apalagi sebenarnya gerak tubuh bayi masih sangat terbatas. Itu sebabnya faktor risiko cacingan terbesar bagi bayi adalah lewat berbagai perlengkapan dan peralatan yang mungkin sudah tercemar dengan telur cacing. Selanjutnya, telur cacing tersebut tidak sengaja masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Hal-hal tersebutlah yang memungkinkan cacing untuk tumbuh dan berkembang di dalam sistem pencernaan bayi. Jadi, ini hanyalah mitos makanan bayi belaka, karena bukan makan malam yang membuat bayi cacingan. Namun, ketidakbersihan dalam merawat bayilah yang meningkatkan risiko bayi terkena cacingan. Mitos 2. Menyembunyikan sayuran pada makanan bayi supaya ia doyan sayur. Sebenarnya, menyembunyikan sayuran di dalam makanan bayi agar ia suka sayur hanya sekedar mitos. Kebanyakan orang tua lebih memilih untuk menyembunyikan sayuran di dalam lauk makanan bayi ketimbang menunjukkannya secara terang-terangan. Menyembunyikan sayuran pada makanan bayi ditujukan untuk menyiasati bayi yang tidak suka makan sayur. Sayuran diolah sedemikian rupa agar tetap tercampur di dalam makanan tanpa disadari oleh si kecil, misalnya di balik telur dadar. Kebutuhan nutrisi harian bayi memang akan tetap terpenuhi, tapi cara ini tidak akan membuat bayi sadar mengenai manfaat dan rasa sayuran yang segar. Nah, hal seperti ini yang dapat terus terbawa sampai dewasa kelak. Solusi lainnya, tidak ada salahnya untuk menunjukkan sayuran secara terang-terangan pada menu makanan bayi. Agar lebih menarik, kamu bisa berkreasi dengan berbagai resep sayuran untuk anak. Ambil contohnya, sayur brokoli dibentuk menjadi rambut orang, wortel menjadi bentuk bunga atau matahari, dan sebagainya.
Jadi, lama-kelamaan bayi tumbuh dan sudah tidak asing lagi dengan sayur-sayuran, sehingga bisa mematahkan mitos makanan bayi tentang menyembunyikan sayuran. Jangan lupa, kenalkan manfaat berbagai jenis sayuran sembari menemani bayi makan, supaya ia juga memahami bahwa makan sayuran itu penting. Mitos yang ketiga, makanan bayi tidak boleh ditambahkan perasa. Mitos mengenai makanan bayi selanjutnya yang masih sering terdengar, yakni sebaiknya tidak menambahkan perasa apapun ke dalam menu makanan si kecil. Sebaliknya, bayi hanya diperbolehkan makan makanan yang hambar alias tanpa perasa tambahan dari garam, gula maupun micin. Mitos makanan bayi yang satu ini jelas tidak benar. Bayi justru harus dikenalkan dengan berbagai jenis rasa makanan sejak usia dini. Pasalnya, usia sedini mungkin merupakan masa-masa yang paling baik untuk menerima dan mengenal berbagai rasa yang baru. Pengenalan rasa pun sudah dimulai sejak diberikan ASI eksklusif, yaitu melalui makanan yang dimakan oleh ibu. Jadi, jangan ragu untuk mengenalkan macam-macam rasa secara bertahap mulai usia 6 bulan. Ambil contohnya dengan mengenalkan sayuran pahit, rasa gurih dari ikan, atau rasa manis dari buah. Bahkan sah-sah aja bila kamu ingin menambah perasa seperti gula, garam, dan micin ke dalam makanan bayi. Tapi jangan berlebihan ya. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, makanan bayi usia kurang dari 1 tahun sebaiknya tetap ditambahkan berbagai macam perasa seperti gula dan garam secukupnya. Pemberian perasa tambahan ini diperbolehkan agar dapat membuat anak lebih semangat untuk makan. Jika selama ini si kecil cenderung menolak makanan, coba ingat-ingat kembali apakah kamu menambahkan perasa seperti gula, garam, dan micin. Ada kemungkinan bayi susah makan karena menganggap rasa makanan yang kurang lezat baginya. Selain agar bayi mau makan, menambahkan perasa juga dapat membantu mengembangkan selera makan bayi di kemudian hari. Mitos keempat, bayi boleh diberikan jus buah sejak dini. Bayi yang sudah berusia 6 bulan ke atas memang diperbolehkan makan empasi, termasuk mengkonsumsi aneka makanan dan minuman. Hanya saja bila usia bayi masih kurang dari 12 bulan atau 1 tahun, pemberian jus buah untuk bayi belum diizinkan, termasuk jus buah kemasan. Anjuran agar tidak memberikan jus buah kepada bayi yang belum genap setahun didasarkan pada pedoman baru dari American Academy of Pediatrics. Jus buah murni memang mengandung banyak vitamin untuk bayi, tapi bukan berarti bisa jadi pengganti buah dan sayuran utuh. Alih-alih mendapatkan nutrisi yang lebih banyak, jus buah justru tidak bagus untuk kesehatan anak karena tinggi kalori dan gula, tapi rendah serat. Ambil contoh, sebuah apel berukuran sedang mengandung 4,4 gram serat dan 19 gram gula. Bila di jus, satu cangkirnya saja mengandung 114 kalori, setengah gram serat, dan 24 gram gula. Oleh karena itu, sajikan buah secara utuh saja ketimbang menyajikannya dalam bentuk jus agar kebutuhan serat anak tetap terpenuhi. Bukan hanya itu, pemberian jus buah untuk bayi juga dapat membuatnya cepat kenyang karena ukuran lambungnya yang masih kecil. Hal ini tentu berdampak pada nafsu makan bayi yang menurun sehingga tidak mau makan berat lagi karena merasa sudah kenyang. Mitos kelima, bayi tidak boleh makan telur. Banyak orang tua yang khawatir si kecil terkena kolesterol tinggi bila diberikan telur. Eits, tunggu dulu. Ini sebenarnya hanya mitos makanan bayi semata dan jelas tidak benar. Telur merupakan sumber protein yang banyak mengandung zat besi dan seng yang penting untuk pertumbuhan bayi. Akan tetapi, sebelum memberikan telur pada anak, pastikan dulu apakah anak alergi terhadap telur atau tidak. Jika kamu memiliki riwayat alergi telur, dokter mungkin akan menyarankan kamu untuk menunggu hingga anak berusia 2 tahun sebelum mengenalkan telur. Mitos ke-6, bayi harus sering ngemil. Di samping makan di waktu makan utama, bayi juga butuh cemilan dalam jumlah yang cukup. Sebab jika terlalu banyak, camilan bayi cenderung menyumbang asupan kalori yang berlebih. Bagaimana bila bayi sudah lapar, namun belum waktunya makan? Tenang dulu, karena sebenarnya si kecil tetap akan baik-baik saja dengan pola makan 3 kali sehari, makanan utama, dan 1-2 kali camilan sehat. Rutin menerapkan
Jadwal makan bayi sangat bagus untuk melatih kepekaannya terhadap rasa lapar. Kamu juga bisa memberikan camilan untuk bayi berupa buah atau sayuran. Jenis makanan ringan atau snack lainnya juga bisa diberikan sebagai camilan bayi dalam porsi yang lebih sedikit ketimbang makanan utama. Mitos ketujuh, kenalkan bayi dengan sayur sebelum memberikannya buah. Sebenarnya tidak ada aturan dan urutan khusus untuk memulai memperkenalkan makanan tertentu pada bayi. Sah-sah saja untuk memulai memberikan bayi makanan sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral sejak usia 6 bulan. Bahkan tidak masalah juga bila memberikan sayur bersamaan dengan buah maupun salah satunya terlebih dahulu. Sebab tidak ada bukti bahwa bayi yang diperkenalkan dengan buah terlebih dahulu bisa lebih sulit menerima sayur atau sebaliknya. Melansir dari halaman Healthy Children, bayi memang memiliki kecenderungan menyukai rasa manis. Itulah mengapa bayi menyukai ASI yang menjadi makanan sekaligus minuman pertamanya, karena memiliki rasa asli cenderung manis. Meski begitu, pemberian makanan dalam urutan apapun tidak akan mempengaruhi kesukaan bayi untuk jenis makanan tertentu. Bayi umumnya tetap belajar menyukai berbagai rasa makanan lainnya bila kamu mengenalkan dengan aneka makanan sejak dini. Tak perlu khawatir, bayi yang menerima sayur atau buah terlebih dahulu tetap bisa dengan mudah makan makanan lainnya. Kuncinya, mulai biasakan bayi mengenal beragam variasi rasa dan tekstur makanan seiring bertambahnya usia. Mitos ke-8, bila anak tidak suka makanan tertentu, biarkan saja. Saat bayi mulai menolak makanan di pemberian yang baru 1 atau 2 kali, biasanya orang tua akan menyerah dan menyimpulkan bahwa bayi tidak menyukainya. Ini sebenarnya mitos lainnya mengenai makanan bayi. Kebiasaan tersebut sebaiknya tidak diteruskan karena bisa membuat bayi cenderung pilih-pilih makanan. Anak biasanya memerlukan waktu untuk mencoba makanan sampai setidaknya 15 kali ditawarkan. Sajikan lagi dan lagi makanan tersebut dan yakinlah bahwa anak akan menyukainya secara perlahan. Di awal perkenalannya dengan jenis makanan tertentu, bayi bisa saja masih kaget dengan makanan barunya. Jangan menyerah untuk tetap menawarkan makanan baru sebanyak yang kamu bisa. Kamu juga bisa mengkombinasikan makanan baru dengan makanan kesukaannya untuk memancing nafsu makan si kecil. Baru bila sudah sekitar 15 kali pemberian jenis makanan yang sama tetapi bayi masih menolaknya, kamu bisa menyimpulkan bahwa ia memang tidak menyukainya. Dengan memahami mitos-mitos ini, kita dapat memberikan si kecil nutrisi yang optimal untuk perkembangan kecerdasan otaknya. Tapi tahu nggak sebetulnya kecerdasan bayi itu bisa kita tingkatkan juga selama dalam masa kehamilan? Berikut ini beberapa caranya. Yang pertama adalah rutin berjemur di pagi hari. Nah, kamu tahu nggak kalau rutin berjemur di pagi hari bisa membantu janin tumbuh cerdas? Saat berjemur untuk menambahkan asupan vitamin D, kamu bisa berjalan-jalan atau bersantai saat sinar matahari pagi muncul. Vitamin D yang terdapat pada sinar matahari pagi termasuk asupan yang penting untuk membantu janin tetap sehat, termasuk bagi perkembangan otak. Nah, perlu kamu sadari, jika janin di dalam kandungan kekurangan asupan vitamin D, ada kemungkinan dirinya akan terlahir kurang sempurna. Bila di negara 4 musim, bayi yang lahir pada musim dingin akan lebih berpotensi menderita skizofrenia karena sangat minim terkena vitamin D dari paparan sinar matahari. Selain itu, sinar matahari juga berperan penting dalam perkembangan tulang pada janin. Jantungnya pun juga akan mendapatkan beragam manfaat, terutama saat kamu memberikan cukup asupan vitamin D. Kedua, menjauhi stres selama kehamilan. Tingkat stres yang kurang terkontrol selama masa kehamilan bisa berdampak untuk kesehatan janin di dalam kandungan. Stres yang berkepanjangan mampu melemahkan sistem imunnya. Jaringan dan perkembangan otak bayi di dalam rahim akan terganggu bila hormon stres meningkat. Selama masa kehamilan, tingkat stres perlu dikurangi dengan cara tetap berpikir positif, selalu rileks bila menghadapi masalah hingga membatasi pekerjaan yang berat. Selain itu, kamu bisa menjaga tingkat kenyamanan di rumah dengan mendengarkan musik atau menyalakan aromaterapi.
Semua aktivitas tersebut bisa membuat kehamilan kamu jauh dari kata stres. 3. Memijat atau mengelus bagian perut. Bertambahnya usia kehamilan akan membuat perut kamu semakin membesar. Seiring membesarnya perut, janin di dalam kandungan juga akan mulai dapat merasakan setiap sentuhan yang kamu berikan. Aktivitas yang rutin dilakukan ini dapat membantu dalam mengirimkan sebuah pesan agar dapat menenangkan sistem sarafnya. Mengelus bagian perut juga bisa kamu lakukan dengan menggunakan minyak almond. Ini juga bermanfaat bagi janin karena mampu memberikan efek relaksasi dan memperlancar sistem peredaran darah. Ketika akhir pekan, kamu juga bisa sesekali meminta pasangan untuk memijat punggung atau bagian tubuh lainnya yang berasa pegal. 4. Memperhatikan asupan asam folat. Kebutuhan asam folat sangat dibutuhkan selama masa kehamilan. Asam folat atau vitamin B9 dapat membantu dalam mengurangi terjadinya risiko serius pada otak dan sumsum tulang belakang, serta kemungkinan si kecil mengalami pertumbuhan yang cukup hiperaktif. Kamu bisa mendapatkan sumber alami asam folat dari berbagai makanan seperti bayam, brokoli, asparagus, telur, jus jeruk, hingga sereal. Sayuran hijau tersebut dapat membantu pertumbuhan otak janin agar kelak menjadi lebih cerdas. Pilihlah asupan makanan dengan gizi berimbang dan beragam, tentu dapat menuai manfaat lebih bagi kesehatan janin. 5. Mengkonsumsi minyak ikan. Minyak ikan atau minyak ikan kod merupakan asupan lemak yang berasal dari bagian ikan yang banyak mengandung minyak. Kandungan yang dianjurkan oleh ibu hamil ini mencakup omega 3, DHA, dan EPA. Mengkonsumsi minyak ikan selama masa kehamilan mampu meningkatkan kemampuan otak. Kemampuan berbahasanya pun akan terbantu dengan kandungan nutrisi di dalam minyak ikan. Kandungan DHA pada minyak ikan dapat berfungsi meningkatkan kecerdasan otak si kecil selama di dalam kandungan hingga dilahirkan nanti. Konsumsi minyak ikan ini bisa rutin diterapkan hingga trimester akhir karena di masa itu otak janin akan berkembang pesat dan sangat membutuhkan banyak asupan omega 3. 6. Aktif berolahraga. Olahraga ringan yang kamu lakukan selama masa kehamilan dapat membantu janin dalam kandungan menjadi lebih cerdas. Tidak perlu terlalu berat. Kamu bisa melakukan olahraga ringan seperti berenang atau sekedar berjalan kaki karena memberikan manfaat untuk perkembangan otak janin. Dari berolahraga, tubuh kamu akan terbiasa untuk tetap bergerak aktif dan tentunya merasakan banyak manfaat. Mulai sekarang, jika menginginkan bayi yang cerdas, harus mulai rajin-rajin berolahraga ya. 7. Selalu mengutamakan gaya hidup sehat. Seperti yang sudah kamu ketahui kalau gaya hidup sehat menjadi prioritas selama masa kehamilan. Hindari mengkonsumsi obat-obatan yang mudah ditemukan di pasaran tanpa pengetahuan atau anjuran dokter. Jika gaya hidup sebelum hamil sering mengkonsumsi alkohol dan terbiasa merokok, sebaiknya dihindari agar janin tetap sehat. Alkohol yang kamu konsumsi dapat menembus plasenta, sehingga akan ikut dikonsumsi oleh janin.